Saya tolol ya Romo. Lalu saya berkata, iya. Katolik kan kelihatan Katolik tuh. Kalau disuruh jawab tentang kitab suci langsung. Ya Allah, berdosa aja masih sombong saudara-saudara. Kita masih muda, maka rajinlah berbuat dosa. Betul? Bohong lu. Bapak Ibu yang terkasih, tentu Anda sebagai seorang beriman tahu tentang kisah penciptaan yang ditulis di dalam kitab Kejadian. Kita bisa mendengar dan melihat di sana bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan sempurna. Bahkan dikatakan secitra dengan Allah. Tapi kalau saya renungkan, kok ada yang salah dalam penciptaan ini? Saya melihat ada sesuatu yang gak beres dalam penciptaan. Yaitu apa? Allah itu menciptakan manusia dengan kebebasan. Manusia diberi kebebasan, bukan diberi ketaatan. Maka terjadilah dosa pertama. Karena bebas, jadi manusia itu bisa semau gue. Gue mau seperti Tuhan. Maka itulah yang terjadi dengan dosa pertama, Hawa. Tergiur oleh setan. Karena setan berkata, pada saat kamu makan buah itu kamu tidak mati. Kamu akan sama seperti Allah. Lihat. Manusia ingin sama seperti Allah. Bahkan manusia itu karena kebebasannya, ia ingin mengatur Tuhan. Mungkin Anda tanya, kapan kita ngatur Tuhan, Romo? Buktinya kalau doa novena, banyak banget doa permohonannya. Itu ngatur Tuhan. Doa-doanya, Tuhan beri ya supaya saya ganteng. Supaya saya cepat laku. Supaya apa yang saya jual laku. Dulu saya beli tanah di sana, beli cetiau biar laku gotiau. Itu dia mengatur Tuhan. Bahkan beberapa anak pun doanya mengatur Tuhan. Tuhan, saya tidak belajar, tapi semoga saya dapat nilai 10. Itu. Jadi manusia karena kebebasannya, manusia ini akhirnya bisa semena-mena pada Allah. Kita lihat tadi di dalam bacaan pertama. Itu ditulis dalam kitab Keluaran bab 32. Kalau kita lihat di dalam Keluaran bab 32, ayat di atasnya itu berbicara tentang apa? Musa itu sedang berada di Gunung Sinai. Nanda, kalau Musa sedang di Gunung Sinai, dapat apa dari Tuhan? Dapat apa? Dapat kue? Dapat snack, dapat 2 loh batu. Loh batu itu berisi apa? Perintah Allah, betul. Jadi Musa di atas sedang mendapatkan perintah Allah, 10 perintah Allah. Orang-orang Israel di bawah malah berkata kepada Harun, Harun, boleh ya kita buat Allah dari apa? Dari emas yang akhirnya dijadikan apa? Katolik kan kelihatan Katolik tuh. Kalau disuruh jawab tentang kitab suci langsung. Kelihatan bingung padahal gak ngerti apa-apa. Dijadikan apa coy? Lembu, betul lembu. Dijadikan lembu emas dan disembah. Dan dikatakan inilah Allah kita. Kurang ajar.
Maka Yahweh marah melihat kekurang ajaran orang Israel. Kesemena-menaan mereka. Tapi walaupun demikian, mari kita lihat, walaupun dalam sejarah kehidupan, manusia itu sering melawan Tuhan, lari dari Tuhan, mengkhianati Tuhan. Sekarang mari kita lihat apa tindakan Tuhan pada manusia. Di dalam kitab Keluaran tadi dikatakan, waktu Tuhan sudah merancangkan biar hancur bangsa ini. Aku akan membuat bangsa ini besar tapi bukan oleh mereka. Mereka saya hancurkan. Tetapi akhirnya Tuhan membatalkan bencana yang telah direncanakan. Tuhan luluh hatinya. Kenapa? Karena manusia ini ciptaanku. Karena aku mengasihi mereka. Walaupun mereka berdosa. Walaupun mereka melawan aku. Di dalam bacaan kedua, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dikatakan oleh dia sendiri tadi, aku tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas. Jadi memang waktu bernama sebelumnya adalah Saulus, dia adalah pembunuh bangsa-bangsa orang-orang yang mengikuti Kristus. Kemudian apa yang terjadi? Justru aku telah dikasihi Tuhan. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniai dengan limpah padaku. Paulus berkata, padahal aku ini orang yang paling berdosa. Jadi lihat, tindakan Allah itu adalah tindakan mengasihi. Padahal Paulus adalah orang yang paling berdosa. Dalam bacaan Injil, kita tadi dengar apa teriakannya? Ada sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat. Jadi kita bisa lihat dalam bacaan pertama, kedua Injil, bahkan di dalam Injil amat sangat kelihatan bahwa Allah itu adalah Allah yang mencari anak-anaknya supaya bertobat. Allah itu Allah yang aktif mencintai manusia. Maka kan tadi kita lihat domba yang hilang dicari. Dirham yang hilang dicari. Itu sebetulnya tadi saya baca itu yang singkat. Harusnya yang panjang. Ayat 1 sampai 32. Tapi saya potong sampai ayat 10. Kenapa? Karena saya lihat wajah-wajah Anda sudah gak tahan ayat 10 aja gitu. Udah capek. Ada yang berdirinya sambil gini lagi. Menahan tubuhnya aja gak kuat. Apalagi dikasih salib oleh Tuhan gitu ya. Jadi maka saya potong. Di ayat 11 sampai 32 itu berbicara tentang anak bungsu yang hilang. Jadi domba saja dicari, dirham saja dicari, apalagi anak yang hilang. Dan sama semuanya, kalimatnya apa? Sebab bersukacitalah bersama aku. Sebab domba, dirham yang hilang telah kutemukan. Bahkan si bapak waktu anak bungsunya pulang, dia mengajak bersukacita dengan berkata seperti ini. Anakku ini telah mati dan jadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Mari kita bersukacita. Ini lihat. Jadi nuansa Tuhan adalah nuansa yang nungguin manusia itu bertobat. Nungguin manusia itu balik lagi ke rumahnya. Saudaraku, karya kemurahan hati Tuhan tidak bisa kita diamkan. Allah itu menawarkan kemurahan hati, kebaikan, dan menanti kita bertobat. Namun seringkali kita tadi berkata apa? Ah, nanti aja. Masih ada waktunya.
Bahkan ada orang Katolik pernah ngomong pada saya, Romo, saya bahagia menjadi Katolik. Kenapa lu bahagia? Jadi Katolik mah enak, berdosa aja terus, enggak apa-apa. Nanti setelah mau mati, baru doa tobat, pengakuan dosa. Kan dosanya jadi dienolin oleh Tuhan. Walah, kata saya, biadab sekali kamu ini. Kamu manusia yang tak punya otak, kata saya. Emang pengakuan dosa kayak gitu ya? Loh, katakan pastor mengatakan dosamu diampuni. Iya bener dosamu diampuni. Tapi gak kayak gitu banget kali. Jadi jangan pernah berpikir kalau sudah pengakuan dosa, dosa kita di reset jadi 0. Emangnya sepeda odometer? Bahkan kadang-kadang dalam pengakuan dosa juga ada orang-orang yang melapor. Romo, saya mau pengakuan dosa nih. Dosa-dosa saya ini. Tuh dosa saya, ampuni. Ya Allah. Berdosa aja masih sombong saudara-saudara. Ya. Edan. Jadi kita lupa bahwa dalam sakramen pengampunan itu ada formulasi yang mengatakan inilah dosa-dosa saya menyesal. Itu. Jadi bukan inilah dosa-dosa saya, selesai. Saya menyesal. Menyesal itu apa artinya? I will not do it again. Saya nggak akan berbuat lagi. Kenapa? Karena dosa saya merusak relasi saya. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, tangan kasih Tuhan itu jangan pernah kita sia-siakan. Kenapa? Mungkin Anda boleh berkata, alah udahlah tenang, hidup masih panjang. Apalagi kita masih muda-muda. Betul? Betul. Kita masih berdosa, maka rajin-rajinlah, masih berdosa. Kita masih muda, maka rajinlah berbuat dosa. Betul? Bohong lu. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita sudah lekat dari dosa, suatu saat kita nggak bisa ngerem. Nah ini yang parah kalau udah nggak bisa ngerem. Kebablasan. Saya beberapa kali datang ke penjara di mana orang-orangnya direhabilitasi. Di penjara itu karena narkoba. Lalu beberapa datang pada saya tatoan, ganas, ngeri kalau ngeliat tatonya. Tapi kalau sudah datang dengan saya, Romo mau sharing. Langsung sedih, itu tato naga jadi cacing. Romo, saya ini manusia yang goblok. Saya ini manusia yang tidak tahu diri. Saya ini tolol. Saya menyesal, Romo menyesal. Oh dia nangis. Lalu saya tanya, kenapa? Romo dari muda saya memang pemakai obat. Saya pengobat. Saya punya istri dan punya anak, saya tetap ngobat. Sampai akhirnya saya juga mengedarkan. Dan saya tertangkap Romo. Karena banyak yang saya jual. Saya sedih istri saya meninggalkan saya. Anak-anak pun pergi dari saya. Saya sedih sekali, saya kecewa dengan diri saya. Saya tolol ya Romo. Lalu saya berkata, iya, betul. Jadi Bapak Ibu berhati-hatilah dalam kehidupan. Kalau Allah masih selalu memberi kesempatan kita untuk kembali bertobat, sekarang juga lakukan. Jangan pernah berkata nanti.
nanti Anda tidak bisa berhenti. Dan kalau tidak bisa berhenti, Anda akan mengakhiri hidup Anda dalam sejuta tangis penyesalan yang tidak ada gunanya.